Perang Palestina dan Israel. Konflik ini telah terjadi 100 tahun yang lalu, tepat pada tanggal 2 November 1917 hingga sekarang. Apa masalah sebenarnya yang terjadi? Banyak yang mengatakan perang agama, perang perebutan wilayah, dan politik. Semua orang berasumsi berbeda-beda. Yang terpenting ini tentang kemanusiaan. Berapa banyak korban jiwa yang ada di Palestina? Korban mencapai 15.000 jiwa. Anak kecil tak berdosa ikut menjadi sasaran tentara. Anak kecil mau menginjak dewasa lenyap oleh ganasnya tank raksasa. Lalu kuceritakan kepada siapa cita-cita dan harapan ini? Sedangkan saudara seiman ada yang diam tak berbuat apa-apa. Dan kenapa kita harus mendukung kemerdekaan Palestina? Alasan pertama bagi umat muslim. Tanah Palestina adalah tanah yang diberkahi. Al-Quds atau Yerusalem memiliki peran strategis di wilayah Palestina. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan memberkati tanah ini. Dalam beberapa ayat Al-Quran disebutkan, dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkah kepadanya beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam dan siang hari dengan aman. Quran Surat Sabah ayat 18. Dan alasan kedua, kenapa kita harus mendukung kemerdekaan Palestina? Karena tempat ini yang dianjurkan untuk didatangi bagi umat muslim khususnya, yaitu mendatangi Masjidil Al-Aqsa di Al-Quds memiliki signifikansi besar dalam Islam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang disepakati kesahihannya, tidak ditekankan berpergian kecuali kepada 3 masjid: Masjidil Haram, Masjidil Al-Aqsa, dan Masjidil Nabawi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan alasan ketiga, kenapa kita harus mendukung kemerdekaan Palestina? Karena Palestina kiblat pertama umat Islam. Perintah menghadap ke Masjidil Al-Aqsa dalam sholat telah berakar sejak peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Pada tahun ke-10 kenabian dan sebelum perintah menghadap ke Masjidil Haram diperlakukan sebelum Rasulullah SAW hijrah. Peninggalan sejarah seperti Masjid Qiblatain di Madinah membuktikan perubahan kiblat, di mana para sahabat salat menghadap 2 kiblat, yaitu Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram, menggambarkan betapa pentingnya peristiwa sejarah Islam. Alasan yang keempat, kenapa kita harus mendukung kemerdekaan Palestina? Karena lokasi Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, keterkaitan erat antara Masjidil Al-Aqsa sebagai tempat persinggahan Isra dan Mi'raj Rasulullah dengan Masjidil Haram. Persinggahan di Masjidil Al-Aqsa bukan suatu kebetulan, melainkan mengandung isyarat hikmah yang mendalam. Alasan yang kelima, kenapa kita Indonesia beragam umat beragama harus mendukung kemerdekaan Palestina. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama dikatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak dan segala bangsa. Dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai oleh peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bukankah kita Indonesia dulu dijajah dan semua umat beragama bersatu untuk melawan penjajahan? Cerita itu sama persis yang dialami oleh negara Palestina saat ini. Islam, Kristen dibantai habis di Palestina sana. Gereja, masjid diratakan. Alasan keenam, kenapa kita harus mendukung kemerdekaan Palestina? Karena negara Palestina negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia.
Pada tanggal 6 September 1944, Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto. Ini adalah momen penting dalam sejarah kedua negara. Pengakuan ini disampaikan kepada dunia oleh Mufti Besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husseini. Sehingga momen pengakuan ini memperkuat hubungan historis antara Palestina dan Indonesia, serta memberikan dukungan moral bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu alasan kenapa kita harus mendukung kemerdekaan Palestina. Apakah sekarang sudah jelas? Semoga peperangan ini berakhir dan Palestina segera merdeka.